Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak yang luar biasa dan hebat. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Pak. Ada yang tidak hadir? Tidak. Oke, bagus ya, semuanya hadir pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita berdoa dulu. Kepada Magnis, saya minta untuk memimpin kita dalam berdoa sebelum mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa. Baik, terima kasih kepada Magnis yang telah memimpin kita dalam doa untuk menanamkan rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri anak-anak. Garuda Pan 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, aku yang proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk. Baik anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran waktu di kelas 3 tentang Pancasila? Masih, Pak. Oke. Kalau kita sering membantu orang, berarti itu termasuk penerapan sila keberapa anak-anak? Oke, sila kedua Pancasila. Bagaimana? Masih semangat? Oke, sekali lagi Pak minta, silakan berdiri lagi. Masih semangat anak-anak? Kalau masih semangat, tunjukkan semangat kalian lewat tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang tema di kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 2 ya. Pembelajaran berapa? 2. Pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama ya, setelah mencari informasi, peserta didik mampu menganalisis hubungan simbol dengan makna sila kedua Pancasila dengan benar. Yang kedua, tujuannya melalui gambar sila kedua Pancasila, peserta didik dapat mengaitkan contoh sikap yang mencerminkan pengamalan nilai dari sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun seterusnya. Sudah bisa lihat anak-anak? Bisa lihat? Oke, bisa lihat ya tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian materi kita karena ada 2 muatan pelajaran hari ini. Materi kita yang pertama dalam PPKN tentang nilai dan makna yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Kemudian yang kedua, materi SPDP menggambar bentuk 3 dimensi. Ingat berbagi anak, ini adalah materi yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Baik, coba perhatikan gambar yang ada di dalam.
Gambar apakah yang ada di dalam itu? Gambar burung garuda Pancasila. Oke. Sekarang Pak mau tanya. Sila pertama Pancasila itu bunyinya apa? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Ingat. Ketuhanan yang Maha Esa. Tepuk tangan dulu. Sila gambarnya apa? Bintang. Yang kedua, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepuk tangan untuk teman kita dulu. Lambangnya apa? Rantai. Yang ketiga yang bisa angkat tangan. Angkat tangan yang ketiga. Man. Persatuan Indonesia. Lambangnya apa, Man? Kontingen. Tepuk tangan dulu. Kemudian yang bisa sila keempat. Oke. Balik. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terbagi perwakilan. Lambangnya apa? Kepala bangkai. Tepuk tangan kembali dulu. Sila kelima yang bisa, yo semangat. Yang lain lagi sila kelima. Julio. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Padi dan kapas. Tepuk tangan Julio dulu. Baik, itu gambar Pancasila. Ini nanti ada kaitannya materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak ya. Kemudian baik, kalau mau tanya, apakah ada pekerjaan yang lebih baik? Apakah pekerjaan itu ada lebih baik? Ada tidak, Nana? Ada. Untuk mengetahui bagaimana sikap kita dengan pekerjaan dari orang tua yang berbeda-beda, mari kita baca teks yang ada pada layar. Saya minta Julio baca dengan benar, besar suara. Pekerjaan apa yang langsung Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak sekali. Dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau membentuk bentuk lain. Atau bentuk-bentuk lainnya. Itu tentang Pak Made. Sekarang berikut. Coba lanjutkan. Ya, lanjut. Maknis. Berbeda-beda dengan Pak Made, Pak Tony adalah penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang-orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda, pekerjaan mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Oke, itu tadi bacaan tentang Pak Made dengan Pak Tony yang berbeda pekerjaannya. Pak Made dengan Pak Tony yang berbeda pekerjaan. Ingat. Ingat anak-anak, pekerjaan setiap orang itu berbeda. Untuk itu, jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Hal ini sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Oke, mari kita pelajari lebih lanjut. Ya. Oke, ini tadi sila kedua Pancasila. Bunyinya apa? Sila kedua Pancasila. Bunyinya apa? Ini lagi. Kemanusiaan
kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Bentuk rantai, bagus. Apa makna simbol sila kedua Pancasila? Ada tahu? Makna simbol sila kedua Pancasila. Mari kita bahas bersama ya. Yang pertama yaitu mata rantai berbentuk segi empat melambangkan apa? Melambangkan laki-laki. Kemudian mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan apa? Perempuan. Sedangkan mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan lainnya yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ini mempunyai makna. Anak-anak mempunyai makna yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Ya, yang kedua, beradab dalam rasa, pikiran dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Dan yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Bagaimana, sudah mengerti anak-anak? Sudah. Oke, terima kasih. Anak-anak memang yang luar biasa. Kemudian bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, ya? Penerapan sila kedua ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan sekolah. Ya, ini yang perlu kita pelajari bersama bagaimana cara penerapan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama di lingkungan sekolah. Pertama itu menolong teman, ya, menolong teman yang terjatuh sakit saat bermain di halaman sekolah. Apakah kalian pernah melakukan itu? Oke, bagus. Kemudian menjenguk teman yang beberapa hari tidak masuk sekolah. Pernah lakukan itu? Oke, pernah. Kalau ada teman yang sakit, kita perlu menjenguknya untuk melihat keadaannya. Betul tidak, anak? Oke. Kemudian membagi pekerjaan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah secara adil. Misalnya membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan ruangan kelas, rapat. Kalau kita kerja secara bersama-sama, maka tugas kita akan cepat selesai. Betul tidak? Betul. Oke. Kemudian yang keempat, membantu teman yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Ya, kita perlu membantu teman apabila ada teman yang belum mengerti, belum lancar membaca, belum lancar menulis, kita perlu membantunya. Kemudian tidak membeda-bedakan dalam bergaul, ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Misalnya Julia hanya teman dengan Makti saja, Malika hanya teman dengan Man saja. Tidak, semuanya harus bersatu. Harus tidak memandang pergaulan. Mengerti anak-anak? Mengerti. Baik, sudah mengerti ini tentang contoh penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah? Oke, kita lanjut. Penerapan sila kedua Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada gambar, ya. Ini gambar menolong nenek-nenek yang menyeberang jalan. Kemudian menghibur tetangga yang sedang berduka, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kemudian tidak menyinggung perasaan orang lain, memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Itu semua termasuk contoh penerapan sila kedua di lingkungan masyarakat. Misalnya kalau ada tetangga yang sedang susah, kita perlu membantu. Betul tidak, anak? Betul. Betul, ya. Kemudian kalau ada nenek-nenek yang tidak bisa menyeberang jalan, kita harus membantu supaya dia bisa menyeberang jalan. Betul tidak? Betul. Ya. Itu contoh penerapan sila kedua di lingkungan masyarakat. Kemudian bagaimana di lingkungan keluarga? Kita lanjut, ya, anak-anak. Di lingkungan keluarga, yang pertama itu penerapannya adalah
membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Siapa yang sering membantu orang tua? Angkat tangan. Oke, bagus. Ya, kita kalau pulang sekolah jangan lupa membantu orang tua. Bangun pagi, jangan lupa membersihkan tempat tidur, atur tempat tidur dengan rapi sebelum mandi. Ya, itu pekerjaan kita untuk membantu orang tua. Kemudian yang kedua, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Kalian tahu tidak? Kalian harus sopan. Bila ada orang tua misalnya memanggil kamu harus menjawab. Betul tidak, anak? Betul. Kemudian harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Setuju ini, anak-anak? Setuju. Setuju, anak-anak? Setuju. Oke, bagus. Yang ketiga adalah saling peduli dan memberi semangat kepada anggota keluarga yang mengalami kesusahan. Kemudian yang keempat, bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. Dan yang kelima, patuh dan taat kepada orang tua. Bagaimana sebelum kita lanjut? Sudah mengerti? Sudah. Oke, bagus. Baik, coba kalian baca tentang bacaan Dayu tidak mau sekolah. Saya minta satu orang untuk baca. Olive, baca. Coba yang bisa. Balika, Papis. Ya. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah, meskipun nama tinggi di Jakarta. Logat bahasa Dayu masih sama kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dayu adalah temanku. Ia anak yang ramah, meskipun lama tinggal di Jakarta. Logat bahasa Dayu masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Dadu sering menertawakan Dayu. Dadu sering mengejek Dayu. Hal itu membuat Dayu sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk bicara dengan depan kelas. Ia takut ditertawakan Dadu. Hari ini Dayu tidak mau masuk sekolah karena malu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Papis dulu. Sudah bisa lihat ya? Sudah bisa lihat bacaan tentang Dayu tidak mau sekolah. Dayu tidak mau sekolah. Baik, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan ini. Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Apa yang dilakukan oleh Dadu? Mengejek, kemudian mengejek, membuli dan menertawakan logat Bali milik Dayu. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Malu. Dayu malu apa lagi? Merasa sedih apa lagi? Takut apa lagi? Oke, semua jawaban dari anak itu benar semua ya. Perasaan Dayu terhadap sikap Dadu yaitu Dayu merasa sedih karena diejek dan ditertawakan oleh Dadu ya. Kemudian, setujukah kamu dengan yang dilakukan oleh Dadu? Tidak setuju. Kenapa? Karena apa? Kita tidak boleh mengejek teman dan menertawakan teman. Setuju tidak, anak? Setuju. Kemudian, apakah sikap yang dilakukan oleh Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Tidak ya, karena mengejek orang lain itu artinya menganggap diri kita lebih baik.
Kemudian menganggap orang lain itu lebih buruk. Hal ini sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila bahwa setiap orang itu sama. Kemudian ejekan radu ini sangat tidak beradab karena ia menyakiti perasaan Dayu. Oke, sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah mengerti? Sudah. Masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat silakan berdiri. Saya mau lihat semangat. Ayo kita tepuk BPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, pada masih semangat ya. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan materi kita. Baik anak-anak, mengejek orang lain artinya itu menganggap diri kita lebih baik ya. Kemudian menganggap orang lain itu lebih buruk. Ini tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, bahwa ejekan radu ini sangat tidak beradab. Ia menyakiti perasaan Dadu. Baik, anak-anak, mari sekarang kita belajar materi tentang menggambar bentuk 3 dimensi. Sebelum kita mempelajari tentang bentuk 3 dimensi, kita harus memahami dulu apa itu menggambar bentuk 3 dimensi ya. Perhatikan. Menggambar bentuk adalah cara menggambar. Bisa lihat toh? Bisa. Cara menggambar dengan mencontoh objek dan mengutamakan kesamaan atau kemiripan rupa. Ya. Semakin mendekati kemiripan rupa, berarti gambar bentuk benda dibuat mendekati sempurna. Itu menggambar bentuk. Objek dari sebuah gambar bisa berbentuk benda-benda mati, flora, fauna, ataupun alam sekitar. Bagaimana anak-anak yang hebat dan luar biasa? Sudah mengerti? Mengerti. Baik, untuk mengetahui menggambar bentuk ini, mari kita simak video berikut. Ya, kita simak video berikut. Ya, sudah dengar anak-anak? Sudah. Oke, baik kita lanjut.
Setelah kita mengamati video tadi, yang dibahas adalah untuk membuat efek gambar kita dapat menggunakan dua teknik ya, yaitu teknik apa pertama? Teknik arsir ya, teknik arsir. Teknik apa? Teknik arsir, membuat garis arsiran secara berulang sehingga menimbulkan kesan gelap dan terang menggunakan pensil warna atau krayon. Kemudian teknik dusel atau gosok, yaitu membutuhkan bantuan kapas atau bahkan jari-jari tangan. Teknik ini guna dilakukan saat menggunakan pensil atau krayon ya. Itu teknik-teknik dalam membuat gambar. Baik, coba perhatikan. Ini adalah contoh teknik menggambar 3 dimensi. Yang pertama, langkah-langkahnya situ kita tunjukkan gambar yang sebenarnya. Kemudian buatlah sketsa dengan selera. Kemudian yang berikut perjelasan gambar sketsa yang telah kita buat seperti ini ya. Ini gambar naga ya. Kemudian yang keempat, agar kelihatan hidup tambahkan sisik pada gambar tersebut. Kemudian yang kelima, berilah efek bayangan agar lebih terlihat nyata. Yang keenam, potonglah sebagian background gambar dengan menggunakan cutter sehingga yang tertinggal hanya gambar yang dibuat saja. Kemudian inilah hasilnya, ya gambarnya. Jelas tahu gambar naga seperti nyata. Benar tidak Nana? Benar. Oke, bagus. Baik, sebelum kita lanjut, apa ada yang perlu ditanyakan oleh anak-anak sekalian, anak-anak yang hebat dan luar biasa? Oke, kalau tidak ada berarti semuanya sudah mengerti. Sudah mengerti ya? Oke, silakan kalian duduk dalam kelompok diskusi. Silakan. Baik, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD. Pak akan membagikan LKPD ini untuk kalian diskusikan ya. Ayo, silakan kerja. Oke, silakan. Silakan kerja sudah. Silakan. Ayo. Ya, kerja sudah. Pak kasih waktu 5 menit ya. Cepat, ayo. Oke, mantap. Oke. Pak kasih waktu 5 menit ya. Ayo. Jelas tidak soalnya Nana? Oke, bagus.
Sudah? Sudah? Oke. Sekarang kelompok 1. Silakan maju, baca hasilnya. Oke, silakan maju. Suara besar ya, supaya teman-teman yang lain dengar. Perhatikan gambar berikut. Berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Dan jawabannya rantai. Apa makna simbol sila kedua Pancasila? Sebutkan 4. Jawaban, mata rantai berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling bertalikan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Yang itu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jelaskan hubungan antar simbol dan dengan makna sila kedua Pancasila. Jawaban, setiap manusia setara dan sejajar. Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Anti penjajahan dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Yang lain dengar ya. Tulis contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Jawaban, menolong teman yang terjatuh sakit saat bermain di halaman sekolah. Menjenguk teman yang beberapa hari tidak masuk sekolah. Membagi pekerjaan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah secara adil. Membantu teman yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Oke, berikut. Lanjut. Masih nomor berikut. Ya, nomor berikut di mana? Apa yang dilakukan Dadu terhadap Dayu? Dadu mengejek dan menertawakan logat Bali milik Dayu. Bagaimana perasaan Dayu terhadap sikap Dadu? Dayu merasa sedih karena diejek dan ditertawakan Dadu. Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Dadu? Jelaskan. Saya tidak setuju apa yang dilakukan Dadu. Kita tidak boleh mengejek dan menertawakan teman lain. Apakah sikap yang dilakukan Dadu sesuai dengan sila kedua Pancasila? Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik, menganggap bahwa orang lain lebih buruk. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, bahwa setiap orang sama, ejekan jadi sangat tidak beradab. Itu menyakiti perasaan lain. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita berikan tepuk tangan di kelompok 1 dulu. Sekarang kelompok 2. Bentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Jawaban, rantai. Apa makna simbol sila kedua Pancasila? Sebutkan 4. Jawaban, mata rantai berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia saat dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jelaskan hubungan antara simbol dan dengan makna sila kedua Pancasila. Jawaban, setiap manusia setara dan sejarah. Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Anti penjajahan
mengutamakan kebenaran dan keadilan. Tulislah contoh-contoh sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Jawaban: menolong teman yang terjatuh sakit saat bermain di halaman sekolah, menjenguk teman yang beberapa hari tidak masuk sekolah, membagi pekerjaan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah secara adil, membuat teman yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Cepat, kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Kita semangat untuk kelompok 3. Perhatikan gambar berikut. Bentuk apa sih? Apakah simbol sila kedua Pancasila? Jawaban: rantai. Apa makna simbol sila kedua Pancasila? Sebutkan 4. Jawaban: mata rantai berbentuk segi 4 melambangkan rata-rata. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan harokat. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Jelaskan hubungan antara simbol dan dengan makna sila kedua Pancasila. Jawaban: setiap manusia setara dan sejajar, beradab dalam rasa, pikiran dan tindakan, anti penjajahan dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Kita duduk. Baik, sekarang masing-masing kelompok untuk maju untuk menunjukkan gambarnya. Silakan, bawa satu gambar. Tunjukkan, maju. Satu orang. Ya, kelompok 1 maju. Kelompok 2, kelompok 3 maju. Satu orang. Ya. Coba tunjuk teman-teman. Coba perhatikan gambar contoh penerapan sila kedua Pancasila ya. Seorang anak perempuan memberikan sumbangan berupa uang ya kepada seorang kakek tua yang sedang mengemis. Coba perhatikan gambar. Coba perhatikan, coba lihat baik. Kasih tunjuk kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau memberi koreksi terhadap gambar ini teman-teman. Coba kelompok 3 punya. Coba perhatikan. Jelas tidak warnanya? Jelas. Atau kurang jelas? Oke, kurang jelas ya warnanya. Kemudian kelompok 2. Sudah bagus gambarnya? Cocok warnanya dengan gambar ini, gambar aslinya ya? Kelompok 3? Kelompok 1? Oke, bagus. Berarti kamu semua sudah mengerti tentang cara menggambar bentuk 3 dimensi. Oke, silakan dulu tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, sebelum Pak lanjut, apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah? Oke, kalau sudah, silakan duduk yang benar. Kita akan melakukan evaluasi lewat soal-soal. Silakan siapkan kertas ya. Silakan siapkan kertas. Pak, kasih waktu 5 menit. Silakan duduk yang rapi. Silakan siapkan kertas. Tulis nama, jangan lupa tulis nama.
Pak, kasih waktu 5 menit ya. Cepat sudah. Oke, silakan kerja. Saya kumpul dulu PPD-nya ya. Oke. Silakan. Pak hanya kasih waktu 5 menit. Lima menit ya. Kalau tidak langsung kerja di swasta, langsung cepat 5 menit. Pak mau lihat apakah kalian mengerti tidak dengan penjelasannya Pak tadi mengenai materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, kumpul, kumpul. Oke, cepat. Silakan, silakan. Bapak sudah? Sudah semua? Baik. Gilang, sama Gilang. Ini. Dewi. Lala, Lala. Man. Laba. Modis, Rotini. Rafa. Ica. Julio. Malika.
Baik, kalau Pak sudah memeriksa kamu punya hasil evaluasi, semua nilainya bagus ya, tidak ada yang di bawah KKM. Berarti proses pembelajaran kita hari ini kalian sudah mengerti. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, baik. Anak-anak sekalian, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat. Pada pagi hari ini tadi kita sudah mendengar materi tentang berbagai pekerjaan. Ada makna dari sila kedua Pancasila, kemudian menggambar bentuk 3 dimensi. Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Oke. Materi apa yang kalian senang? Tentang apa? Materi PPKN, kemudian materi apa lagi? Oke. Tentang nilai yang terkandung pada sila kedua Pancasila, kemudian menggambar 3 dimensi ya. Ingat baik-baik. Pada kesempatan ini Pak mau menjelaskan bahwa pekerjaan kita setiap manusia itu berbeda-beda, tetapi kita perlu menghargainya. Benar tidak anak? Kemudian kita perlu saling membantu, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat ya. Ini semua yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian menggambar bentuk 3 dimensi. Kemudian jangan lupa kerjakan PR ya. PR Pak sudah bagi tadi lewat LKPD. Nanti kerja dan kumpulnya pada hari Senin. Mengerti tidak anak? Mengerti. Oke. Sebelum Pak menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak mengingatkan bahwa pada situasi pandemi seperti sekarang ini, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, menggunakan masker. Dan yang ketiga, menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Setuju tidak anak? Oke. Baiklah anak-anak, pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Dan untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Saya minta Julio untuk memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri anak-anak, kita berdoa. Baik, terima kasih kepada Julio yang telah memimpin kita dalam doa. Pak harapkan jangan lupa belajar dan terus belajar supaya kita dapat ilmu yang banyak. Sebentar silakan pulang dan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Selamat pagi semuanya.